Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Dea Christine dengan NIM 1233151049. Selamat menonton. Nah, pokok bahasan kita yang pertama yaitu ada konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pengertian atau konsep Pancasila menurut sumber yang saya baca dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. Nah, jadi Pancasila ini merupakan hasil dari keputusan dari rapat-rapat yang telah dilaksanakan para pendiri negara terlebih dahulu pada zaman dulu. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Nah, seperti yang kita tahu dalam Pancasila terdapat 5 sila. Nah, 5 sila itu teman-teman bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Nah, selanjutnya pokok bahasan kita ada alasan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, Pancasila ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dari berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa sejarah bangsa Indonesia, dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terdapat dalam 5 sila Pancasila ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga alasannya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, selain yang dua tadi, Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kemudian ada juga Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sudah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Atau yang kelima ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur ini artinya teman-teman, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa telah disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sebagai bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Oke, selanjutnya di sini kita membahas mengenai sumber historis, sosiologis, politis Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang di awal sudah saya bilang tadi, yang menurut kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian berkembang dalam bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu hingga sekarang. Nah, yang kedua itu ada sumber sosiologis. Nah, seperti yang kita tahu dan seperti yang kelihatannya, bangsa Indonesia itu terkenal akan gotong royongnya dan kerjasamanya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang menjadikan Pancasila ini menjadi sumber historis, dan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong itu dilakukan untuk membangun semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila kedua dari Pancasila, yaitu sila keadilan sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada sumber politis. Nah, perilaku bangsa Indonesia seperti nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yaitu pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan
Yang hal ini sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahasan selanjutnya itu ada dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai dinamika Pancasila. Nah, sebelum disahkannya Pancasila seperti saat sekarang, Pancasila ini terlebih dahulu telah menjalani proses yang panjang, yaitu pada saat pembentukan, perencanaan, dan pengesahan. Nah, sehingga penjelasan saya kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Pancasila dalam masa pra-kemerdekaan dan Pancasila dalam masa pasca kemerdekaan. Nah, dalam pra-kemerdekaan, awalnya Pancasila itu mulai dirumuskan dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berperan penting dalam proses perencanaan dan pengusulan Pancasila ini. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara yang kemudian disepakati menjadi Pancasila. Kemudian Pancasila ini juga diharapkan dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Oke, selanjutnya ada Pancasila pasca kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan. Nah, setelah dilaksanakannya atau setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi dasar negara kita sekarang. Namun penerapannya tidak selalu mulus. Era awal kemerdekaan ini ditandai dengan berbagai tantangan-tantangan dari bidang politik, termasuk adanya pemberontakan PKI, juga gerakan-gerakan separatis lainnya yang menguji konsistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian selama masa Orde Baru juga, yang pada tahun 1966 sampai 1998, Pancasila digunakan oleh Presiden Soeharto untuk membatasi kebebasan politik dan mengontrol masyarakat. Kemudian Presiden juga menjadikannya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketidakmulusan dalam penerapan Pancasila ini setelah masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Selanjutnya juga ada pembahasan mengenai tantangan penerapan Pancasila. Nah, tantangan penerapan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini meliputi instabilitas politik akibat adanya konflik ideologi seperti komunisme dan syariat Islam, kemudian adanya juga krisis ekonomi yang menghambat keadilan sosial, kemudian adanya juga gerakan separatis yang mengancam persatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian minimnya pendidikan juga dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila ini melemahkan penerapannya. Kemudian diperburuk juga oleh adanya pengaruh-pengaruh dari budaya luar atau budaya asing, kemudian sikap individualisme, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan Pancasila ini, teman-teman, diperlukan adanya sinergi atau kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta bahkan warga negara guna memperkuat pemahaman, implementasi, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pembahasan terkait esensi Pancasila. Nah, Pancasila yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila ini juga bukan hanya sekedar ideologi, teman-teman, tetapi juga merupakan produk otentik dari nilai-nilai budaya dan agama yang telah ada di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikannya sebagai landasan filosofis yang kuat bagi negara. Nah, selanjutnya di sini ada urgensi Pancasila. Nah, urgensi Pancasila ini terletak pada perannya sebagai alat pemersatu dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang ada dalam bangsa Indonesia. Nah, dalam sejarahnya ini Pancasila telah berfungsi sebagai perekat bangsa, yaitu Pancasila mengatasi perbedaan dan konflik dengan mempromosikan toleransi dan kerjasama antar kelompok.
Kemudian Pancasila juga telah berfungsi sebagai dasar hukum dan kebijakan. Artinya di sini Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memberikan arah dalam pembentukan sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Selain itu juga Pancasila telah berfungsi sebagai alat pertahanan ideologi. Artinya apa? Artinya Pancasila telah melindungi bangsa dari pengaruh ideologi asing yang dapat merusak integritas negara. Pancasila juga berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga stabilitas di tengah pergeseran sosial dan politik. Dan yang terakhir, Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika dan pedoman moral. Artinya di sini Pancasila menyediakan pedoman-pedoman bagi perilaku individu dan kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila juga mendorong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan saling menghormati. Itu tadi urgensi Pancasila dalam perannya sebagai alat pemersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Oke, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.